menghadap kehadirat yang maha kudus dan maha suci. Layakan setiap kami yang hadir saat pagi hari ini ya Bapa. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Segala kerinduan kami untuk kami meninggikan Engkau, untuk kami memuji, untuk kami memuliakan Engkau, dan untuk kami mau menyembah-Mu, menerima berkat firman. Bapa yang sempurna, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang sempurna di dalam hari-hari yang sudah kami lalui hingga saat ini. Dengan berkat, kekuatan dan kesehatan kami boleh hadir di sini. Ampuni kelemahan kekurangan kami, segala hal yang telah kami lakukan tidak benar di hadapan-Mu. Pagi ini kami mau bersuka cita, pagi ini kami mau bersorak-sorai, untuk mau melepaskan segala beban yang sedang kami hadapi saat ini. Karena kami percaya lawatan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami yang hadir, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita. Kami ingin mengucap syukur punya Bapa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
tinggikan nama. Kusayangi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Engkau yang ajaib, dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara pagi ini datang dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mungkin barangkali ada yang datang dengan membawa beban, tetapi dalam pagi hari ini kita punya Yesus yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kelegaan buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang senantiasa memberikan kelegaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sambut satu pujian, terima sukacita surga.
Haleluya. Haleluya. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kita ya. Dari segala hal dan segala perkara, apalagi saat ini kita juga belum tahu kapan wabah corona ini mereda, tetapi di sana Yesus kita akan selalu bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon saudara sama untuk berdoa untuk perserahan. Bapak sekalian, syukur kami mengucapkan kehadirat Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami datang Tuhan kembali ke hadirat Bapa untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan barang yang kami peroleh untuk ini Tuhan, dan persembahan kami itu menjadi persembahan yang hari ini Bapa. Dan nanti kami berkenan untuk memberikan persembahan itu. Dan Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan hati kami, pikiran kami. Haleluya. Agar kami boleh layak pada persembahan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, menyapa kami. Kau kuduskan nama kami, Kau layakan kami, Bapa. Dalam kami bersyukur, haleluya. Amin. Kita akan menghapus segala puji syukur. Segala yang layak dipuja.
Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sampai dengan saat ini kami boleh datang dan memuja-memujakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, Kau menyertai kami semuanya, siapkan hati-hati kami, supaya kami boleh layak untuk menerima firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan membawakan akan firman. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Salam. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kalau tadi dari pemimpin pujian menyatakan bahwa apakah kita saat ini berbahagia, ada saat ini kita ada sukacita, kita jawabnya adalah puji Tuhan. Dan kita memang sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang benar, Bapak yang terkasih. Bukan Tuhan sembarang Tuhan. Memang Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang patut kita puji dan kita sembah. Walaupun di luar sana banyak ajaran yang kadang-kadang membuat kita ini goyah, Bapak Ibu yang terkasih. Namun kalau kita percaya bahwa kitab yang kita pegang adalah kitab yang benar-benar ya dan amin, Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam kita menyembahkan Tuhan. Dan ketuhanan yang Tuhan kita sembah ini adalah benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Mana semangatmu? Haleluya Bapak Ibu yang terkasih ya. Saat ini saya memang terinspirasi dengan satu ayat. Mungkin ayat sudah biasa, tapi sebenarnya ayat luar biasa. Karena memang itulah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang luar biasa. Di Bapak Ibu yang terkasih sudah banyak yang menghafal, bahkan di luar kepala, sehingga kita juga kadang-kadang lupa dengan ini ya. Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu bisa periksa dalam Yohanes 14 ayat 6. Sudah tahu semua Bapak Ibu yang terkasih ayat ini? Sudah tahu semua? Dulu yang tahu hanya di gembala, yang lainnya nggak tahu kan? Puji Tuhan ya. Nanti Bapak yang terkasih kita akan baca bersama-sama supaya akan lebih mantap lagi ayat yang luar biasa ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, kunci daripada kehidupan manusia, ya, bukan di awal pada saat manusia itu ada, tetapi pada saat akhirnya. Karena akhir daripada manusia ini nanti akan mengalami satu kehidupan kekekalan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Makanya nanti kalau sudah di akhir kehidupan, baru kita akan mengetahui bahwa ternyata kekekalan kehidupan ini kita akan menuju kemana ya. Tetapi akhir kehidupan kita ini ditentukan daripada awal, daripada hidup kita bagaimana pada masa kita masih hidup ya. Saya tadi perjalanan saya ke sini Bapak yang terkasih sempat ngelirik ya, karena saya kan mesti harus lewat di Jalan Sulpati, ada kuburan Bapak yang terkasih ya. Di situ ditulisi dengan macam-macam yang kadang-kadang menggelitik di telinga ya, dan di hati Bapak Ibu yang terkasih ya. Satu kata yang pas sekali itu dikatakan seperti ini, ojo getun. Apa Bapak Ibu artinya ojo getun? Bahasa Indonesianya jangan menyesal
Ya. Di situ banyak tulisan-tulisan Bapak Ibu, tapi saya kok tertuju dari satu tulisan, ojo getun Bapak Ibu terkasih. Memang ini yang akan terjadi kalau kita tidak berhati-hati di dalam kita melangkah dalam kehidupan kita. Di dalam kita mencari Tuhan, ya, kita sebenarnya sudah ada Tuhan yang terlebih dulu mencari kita. Ya, karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang Maha Kasih. Kita tidak perlu berteriak-teriak, kita tidak perlu memanggil, kita tidak perlu apa, sebenarnya Tuhan sudah berkata dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dikatakan di ayat ini dengan jelas, kata Yesus kepadanya, kata siapa Bapak Ibu yang terkasih? Kata Yesus. Ya. Sehingga kalau ada orang yang meragukan Yesus itu adalah bukan Tuhan, dia bukan orang Kristen, dia bukan orang yang percaya. Ya. Pahami itu Bapak Ibu yang terkasih ya. Ya, karena kitabnya tidak sama. Ya, walaupun sebenarnya, ya, kitabnya itu kalau kita pelajari dengan sungguh, di sana juga ada. Jadi jalannya lurus Bapak Ibu yang terkasih. Isa itu adalah jalan yang lurus. Tapi saya nggak membahas masalah itu. Itu iman mereka. Kita tidak boleh yaitu memperbandingkan. Ya. Yang penting yang kita imani harus tetap. Ya, supaya nanti dikatakan ojo getun tadi itu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih apa yang dikhotbahkan, maka kita harus berhati-hati. Saat ini khotbah saya ini akan diunggah di YouTube. Semua orang bisa melihat ya nanti ya, termasuk Ibu Gembala ini setiap khotbah itu akan, karena kita masuk di channel YouTube Bapak Ibu yang terkasih. Mau tidak mau nanti kita akan masuk ya. Kalau kita akan salah dalam berkhotbah, bisa jadi ketawaan atau kita bisa ikut masuk dalam ranah pidana. Ya. Ini makanya hari Minggu saya harus berhati-hati. Sementara ini kami berdua yang untuk berkhotbah terlebih dulu ya, nanti daripada ada sesuatu yang. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada Tuhan, tidak ada Sang Pencipta yang mengklaim demikian, yang berani atau tidak ada nabi, tidak ada siapapun yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Selain kitab kita, selain Tuhan kita, selain Yesus yang saat itu mengatakan akulah jalan. Lalu apa? Dan kebenaran dan berarti Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah merupakan jalan yang benar dan itu yang hidup. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Katakan amin. Supaya Bapak Ibu semakin tangguh, supaya Bapak Ibu semakin kuat di dalam kita mengimani, supaya tidak goyang, dan kita ajarkan kepada anak cucu kita. Ya, supaya anak-anak kita pun tidak goyang Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Bahwa benar-benar Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup, Tuhan yang akan memberikan jalan yang benar dan yang hidup, dan nanti hidup kita. Saya katakan sesuai dengan apa yang tercatat di makam itu supaya enggak getun. Kalau sudah getunnya di sana, ya apa Bu? Sudah nggak bisa kan? Ya, ada cerita tentang seseorang yang kaya dan siapa Bapak yang kasih? Ayo Kitchen semangat. Lazarus getun guri, hanya getun sini guri. Bapak, izinkan aku datang kembali memberitahukan kepada saudara-saudaraku seperti saudaraku tidak sama seperti apa yang terjadi saat ini. Apa kata Bapak Abraham? Kamu dan Lazarus ini sudah terbentang jurang yang dalam dan tidak bisa semuanya sudah melalui, dan kamu sudah tidak bisa kembali ke sana lagi. Ya, ini yang dinamakan getun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Bukit Sound Semangat yang saya cintai, saya sayangi dan saya kasihi, ya. Jangan sampai ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah memberikan sesuatu yang luar biasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Dan dikatakan di sana apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Apa? Kalau tidak melalui aku. Bayangkan Bapak Ibu terkasih. Adakah di kitab lain yang mengatakan demikian? Ya, silakan Bapak Ibu terkasih. Hanya kitab kita dan janji Tuhanlah yang berani mengatakan begitu. Ya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan berani berfirman seperti itu? Ya, karena Dia adalah Tuhan sebagai kunci keselamatan. Ya, katanya orang Jawa, ngoyo-ngoyo Gusti teko ning donya mung akhire disalib. Ini ngopo? Ya. Karena Dia adalah kunci keselamatan, Bapak Ibu yang terkasih. Dia harus memang benar datang ke dalam dunia dan menghapuskan segala dosa umat manusia, termasuk kita yang percaya kepada Dia. Itu jalan satu-satunya. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang Alkitab mulai dari awal, ya, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ya. Bagaimana dalam kitab itu ditulis setiap ada dosa, di sana harus ada persembahan. Dan bagaimana cara mempersembahkan, dia harus mencurahkan darah. Ya. Mulai dari burung merpati, mulai kambing domba dan lebih tinggi lagi. Ya. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Bagaimana setiap kita berdosa dan kita selalu mencarikan darah untuk bisa menghapus dosa, tetapi dosa tetap tidak terhapus. Justru yang bisa menghapuskan hanya satu, yaitu darah daripada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Amin. Inilah yang Bapak Ibu harus canangkan dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak kita tunjukkan bahwa Yesus adalah benar Tuhan. Karena sekarang sedang digoncang ini Bapak Ibu kasih. Ya. Itu sedang digoncang tentang ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita pahami Alkitab kita pahami tentang Injil. Ya. Bagaimana di sana ditulis Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, memang tidak secara langsung dikatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Tetapi dia dikatakan bahwa secara implisit Tuhan mengatakan bahwa akulah sebenarnya adalah Tuhan. Dan ini salah satu yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sana Bapak Ibu terkasih kalau tidak melalui aku. Berarti dia adalah empunya kerajaan surga. Amin. Kalau dia empunya kerajaan surga, pemilik surga, siapakah pemilik surga itu? Itu yang harus Bapak Ibu canangkan. Ya. Benar-benar kita ajarkan kepada anak dan cucu kita betapa kita sebenarnya sudah mempunyai satu hak benda yang seperti kita punya benda berharga. Dan ini pun sangat berharga dalam hidup kita, bukan untuk dunia, tetapi untuk kehidupan kekal nanti. Ya. Dia adalah Tuhan sebagai kunci keselamatan. Roma 10 ayat 9 dikatakan demikian Bapak Ibu yang terkasih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan Bapak Ibu yang terkasih. Berarti satu-satunya jalan Dia, tidak ada yang lain. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, tidak mengaku mulut itu, tetapi hati kita harus juga percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Yang kedua, mengapa firman itu mengatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup tadi? Yang kedua, yang pertama Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yang kedua, Dia adalah benar-benar Tuhan.
Ya, karena tidak benar-benar Tuhan, dia tidak akan mau. Ya, adakah nabi yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran, akulah tempat bisa untuk melalui aku? Tidak ada kalau tidak dia sendiri. Kalau dia tidak bukan Allah sendiri yang berani mengatakan demikian, Bapak yang terkasih. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Matius 16, 15, 19 dikatakan demikian. Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Ya, Matius 16, 15 sampai 19. Saya cepatkan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu harus memang konsen karena ini kita juga dikejar waktu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Maka jawab Simon Petrus demikian, Bapak yang terkasih, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu sebagai pemilik satu rumah, yang pemegang kuncinya itu siapa? Kan Bapak Ibu sendiri. Ya. Ya jangan dijawab sekarang ini yang membawa memang pembantu, ya memang ini kan hanya sebagai kuasa pembawa kunci. Karena dia kerja, coba kan dipecat ya. Apa dia sih bawa kunci ini gitu ya. Tetapi kalau kunci ini diserahkan pada seseorang yang punya kuasa, yang memberikan penyerahan ini, siapakah yang punya kuasa itu? Dia adalah pemiliknya. Kalau surga kuncinya diberikan berani, Tuhan Yesus mengatakan bahwa surga aku beri kuncinya, aku berikan kepadamu. Berarti pemilik surga siapa? Siapa Bapak yang kasih? Tuhan Yesus. Ojo getun. Boleh nih kalau nggak ketemu Tuhan Yesus. Ya sekarang Bapak Ibu enak ketemu bintang film daripada ketemu Tuhan Yesus ya. Inilah yang terjadi fenomena saat ini Bapak yang kasih. Ya, enak ketemu bintang film ya daripada ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, karena dia adalah empunya kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 9 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 9 Bapak yang terkasih. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lanjutnya gimana Bapak yang terkasih? Barang siapa telah melihat. Siapa? Yang kasih. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Amin. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Ini yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak yang terkasih. Barang siapa melihat Bapa, dia sudah. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena seperti itu. Jadi tidak ada Bapa yang kedua lagi. Ya. Ya sudah, ya itu jelas-jelas Bapa itu ya seperti itu. Ya. Pada suatu ketika saya ketemu Pak Simon, mana sih namanya Pak Simon? Nah sendiri karena pisaman itu sopo Pak Simon ini. Iya kan? Apa ada Simon kedua? Ya ada Simon Petrus, maksud yang ditujukan Pak Simon ini maksud saya itu. Inilah Bapak yang terkasih. Ya. Satu pernyataan bahwa Yesus adalah benar Tuhan. Yang dikatakan kepada muridnya,
Nek kon wis ndelok aku, ya basa Jawa Timurane kan seperti itu. Nek wis kowe kon ndelok aku. Berarti sakjane kon wis ndelok apa? Wis ndelok Tuhan, ndelok Allah. Nah di dalam hal kalau kita pakai bahasa Indonesia atau kita pakai sama dengan, berarti kan kasarannya mengatakan, yo aku itu loh Bapak, kan itu, bener Bapak yang kasih. Ayo salah dikoreksi, bener nggak? Bener apa bener Bapak yang kasih? Bener. Ya kan sekarang banyak pertanyaan yang seperti itu kalau di luar sana. Bener apa bener? Berarti semati kasih jawab, mau nggak pilihan. Bener apa bener? Puji Tuhan Bapak yang terkasih, bahwa benar Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 9 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu Yesus mengatakan aku Yesus sembahlah aku Tuhan sembahlah aku, tidak. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, 13 dan 14 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, karena memang benar-benar Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah, pada mulanya adalah firman adalah Allah, dan firman menjadi manusia. Itu harus kita imani Bapak yang terkasih. Ya, bahwa benar-benar Allah yang kita sembah itu adalah benar Allah. Akulah jalan kebenaran, akulah Allah, akulah jalan dan kan begitu ya. Akulah jalan dan gimana tadi? Ayat tadi. Akulah jalan dan kebenaran, lalu dan lagi dan hidup. Berarti ini satu menyatakan kata-kata menerangkan di bawah, di belakangnya bahwa aku ini diterangkan jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak yang kasih, ya, satu rangkaian kata Bapak yang kasih. Lalu Bapak yang terkasih, kalau kita sudah tahu yang memberikan pernyataan begitu memang Dia adalah benar-benar Tuhan, Yesus Dia adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mencapai atau mendapatkan jalan kebenaran itu? Ya. Bagaimana untuk mencapai untuk mendapatkan jalan kebenaran itu? Ya. Yang pertama Yohanes 15 ayat 5. Ya, dikatakan apa di sana? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa? Berarti yang pertama kita harus berani tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Artinya apa? Tinggal dalam Tuhan Yesus itu artinya dalam kehidupan kita harus ikut di dalam koridor firman Allah. Ya kan? Dan kita harus sebagai rel kita dalam hidup untuk menuju ke kehidupan itu adalah firman Allah. Firman Allah dari mana? Firman Allah yang jelas dari Alkitab yang kita percaya ini. Yang kedua dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang memang ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga dari mana firman Allah? Bisa firman Allah itu berbicara di hati Bapak yang terkasih. Selama hati Bapak yang terkasih dekat dengan Tuhan, firman Allah akan terus ada dalam hidup kita. Amin. Itulah koridor kita. Itulah tempat bagaimana supaya kita bisa menuju jalan dan kebenaran hidup tadi. Ya. Yang pertama, yang kedua yaitu adakan pertobatan. Ya. Bapak yang terkasih, banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mengatakan sebagai orang Kristen, ya, yang seperti apa yang dikatakan, ya,
orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada pertobatan, ya, tidak ada pertobatan, ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, kehidupannya cukup nanti yang masuk surga adalah KTP-nya, karena apa? Namanya Kristen KTP. Ya, nanti KTP ngajak masuk surga, orangnya nggak masuk surga, ya, karena tidak menuju ke arah jalan sana. Sehingga Tuhan mengajak pada pagi hari ini, kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kita percaya pada Dia dan kita ingin sekali nanti bersama dengan Dia di surga sana, yaitu adakan pertobatan, Bapak Ibu yang terkasih. Matius 4 ayat 7 juga dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, ini adalah berita Yesus sendiri, yang berfirman adalah Allah sendiri kepada waktu itu kepada mereka. Dikatakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, bayangkan Bapak ya, kerajaan surga sudah dekat. Ya, saat ini kerajaan surga sudah dekat, Bapak Ibu yang terkasih. Maka bertobatlah. Ya, Markus 1:15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah pada Injil, Bapak Ibu yang terkasih ya. Tidak percaya kepada yang lain. Percayalah kepada Injil. Ya, yang dimaksud adalah pemberitaan, yaitu baru, Bapak Ibu. Dan mana kabar baik yang dibawa dalam Injil itu. Percaya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Wahyu 3:3 dikatakan, karena itu ingatlah. Wahyu 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayo nak mulai saiki, aku Tuhan, aku belum nganus kadung, aku ingin akhirnya jenenge getun. Ya, mumpung Bapak Ibu masih sehat, ya, Bapak Ibu masih sehat, dan masih banyak pendoa-pendoa yang mendoakan jemaat ini selalu sehat. Ya memang itu. Ya, kami ini selalu mendoakan supaya jemaatnya semua terus sehat dan sehat terus. Bapak Ibu yang terkasih ya, gunakanlah waktumu. Jangan sia-siakan, ya. Waktunya beribadah ya beribadah, Bapak Ibu yang terkasih ya. Waktunya memuji Tuhan ya memuji Tuhan. Waktunya berdoa ya berdoa, ya. Kan Tuhan tidak menuntut 24 jam kita terus datang berdoa dan sebagainya. Nanti ada waktunya sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah di surga, ya, 24 jam sudah datang menyembah pada Tuhan ya. Itu nanti ada waktunya. Ya, buktinya sekarang yang sudah sembujung di sana nggak ada yang kembali di sini ya, karena dia sudah sukacita di surga. Amin, Bapak yang kasih yang ya ini Bapak Ibu yang terkasih, mumpung itu belum terjadi, ya, belum itu terjadi, ya. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Dengan cara apa? Ya kita tahu waktunya Tuhan. Waktu kita beribadah ya ibadah, waktunya kita berdoa ya berdoa. Ya kita lakukan semua berdasarkan firman Allah, itu berjaga-jaga Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena dikatakan kalau nanti sampai Tuhan itu datang, ya, kita tidak siap, ya, maka kita yang rugi, ya, kita yang rugi. Maka saya katakan seseorang ini hasilnya bukan dari awalnya, ya, namanya hasil itu dari yang akhir. Setelah itu baru tahu, oh ini hasilnya seperti ini. Dan itu pun dari perbuatan yang kemarin. Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, masih ada kesempatan bagi kita semuanya, termasuk bagi saya sendiri, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes 8:11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi inilah tantangan bagi kita. Jadi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ya, dikatakan dalam firman, yang mencuri sudah jangan mencuri lagi, tetapi berbuatlah untuk bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dan semuanya itu nanti dipergunakan untuk saudara kita jemaat yang kekurangan. Itu begitu. Itu adalah firman Allah yang mengajari kepada kita semuanya. Artinya apa?
bahwa kita semua harus mulai kembali lagi. Yang namanya bertobat dari kegelapan kita berjalan ke terang. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang ketiga, supaya kita dapat mendapatkan jalan yang lurus tadi, yaitu perbuatan kita harus nyata. Ya, tidak teori saja. Ya, kebanyakan berteori. Ya, kalau istri saya itu kadang-kadang ngomongin saya, mana pakai teorinya dong. Hanya omongin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Ya memang kadang-kadang memang demikian ya. Kan kadang-kadang kita sebagai kaum laki-laki senengannya gombal ya. Supaya bujuni seneng ya. Tapi di sini nggak ada ya. Ada yang ketawa. Di sini nggak ada Bapak Ibu yang kasih. Mungkin di sana. Puji Tuhan ya. Kalau nggak ada puji Tuhan ya. Ya. Perbuatan kita harus nyata. Jadi tidak omongan tok tapi perbuatan. Tidak teori yang selama ini kita terima, tapi perbuatan kita harus nyata. Ya. Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian Bapak Ibu yang terkasih. Matius 5 ayat 16 ya. Matius 5 ayat 16. Coba kita buka cepat Bapak Ibu yang terkasih ya. Sekarang memerlukan kecepatan karena memang waktunya yang tidak boleh lebih ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih ya. Puji Tuhan ya. Kiranya dalam firman ini dikatakan supaya mereka melihat perbuatan. Jadi dimanapun Bapak Ibu yang terkasih, ya, bukan saja kita ada di gereja, ya, sehingga kita kadang-kadang sering disemoni ya Bapak Ibu yang terkasih ya, nang gereja ya kayak malaikat ya. Kalau sudah di luar gereja, amit-amit, jangankan malaikat, setan pun takut ya. Tidak demikian, karena Tuhan menginginkan perbuatan kita itu dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, kampung kita, keluarga kita. Lebih-lebih kalau kita berada di tempat ibadah, ya, supaya kita benar-benar perbuatan kita itu benar-benar untuk memuliakan akan Allah. Karena sekarang label Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada orang Kristen gini aja sedikit aja, menurut orang Kristen, pasti orang Kristen ini ya, senengannya kalau uang ini orang Kristen ya. Saya itu pusing kadang-kadang, saya membaca itu, ini pasti non Muslim ini, coba seperti itu ya, biar mereka tahu juga. Ojo ngilang kita saja ya. Ini mesti non Muslim ini senengani ngolok-ngolok wong. Saya ketawa ya. Apa benar wong Kristen senengani ngolok-ngolok wong? Baca dulu ya. Alkitab kita, dari tuntunan kita tidak boleh ngolok-ngolok wong. Kita bisa dihukum ya. Kita bisa tadi yang saya katakan tadi mari iso betul Bapak terkasih ya. Matius 5:14 dikatakan apa Bapak yang terkasih? Kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. Kamu sudah ketemu Matius 5:14? Sudah. Ayo kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Sudah. Kamu adalah terang dunia. Siapakah kamu? Orang yang percaya. Bapak Ibu adalah terang dunia. Jadi saat ini Bapak sudah mengetahui bagaimana supaya kita bisa mencapai jalan yang lurus, supaya mencapai jalan dan kebenaran dan hidup tadi. Ya, ada 3 hal. Apa tadi? Yang pertama? Apa tadi? Yang pertama tadi? Berani tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal dalam Tuhan Yesus. Yang kedua? Pokok anggur tadi. Yang kedua? Yang kedua apa Bapak Ibu yang terkasih? Ayo bareng yang banter. Hidup dalam pertobatan. Yang ketiga? Perbuatan kita harus puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini, Kau raja dan kebenaran dan hidup, yang mana Tuhan memberikan pengajaran bagi kami supaya kami menuju cita-cita kami bersama, supaya kami dapat menikmati surga yang mulia bersama-sama. Kami percaya jalan ke surga adalah hanya melalui Engkau, tidak ada jalan lain yang melalui Engkau. Dan satu firman yang mengatakan bahwa
Kiranya apabila kami mau diselamatkan, kami harus percaya, mengaku percaya, yaitu baik melalui mulut kami dan melalui hati kami. Benar-benar kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya firman dari satu kekuatan dalam kehidupan kami, dan Tuhan menyertai semua jemaat yang ada pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan kuatkan, dan yang mendengarkan pada saat ini menjadikan satu kekuatan dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan langsung berkati. Kita semuanya dalam tema berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapak Sony yang sudah membagikan firman-Nya. Dalam firman ini bisa menjadi rema aslinya ya. Kita selalu mengatakan dan tidak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan keseruan yang kedua. Saya mohon Mbak Santi berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sudah kami mengucap syukur sudah menunjukkan kami waktu untuk selesai berkumpul sekutu dengan Engkau adalah satu hal yang sudah kami berikan ada di tempat ini ya Bapak. Bila sebentar kami hendak memberikan persembahan kami, diperuntukkan untuk dana Natal ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mencukupkan segalanya yang apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan. Sucikan Tuhan, kuduskan Tuhan persembahan kami, yang akan senantiasa memberi dengan kerelaan hati kami, dengan penuh tulus ikhlas ya Bapak, kami boleh memberikannya dengan penuh rasa hormat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam tempat Putra-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Persembahan yang kedua ini dibentukkan untuk apa ya Bapak Ibu Saudara? Terima supaya kita surga. Kasihnya
adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, dan Allah yang memang benar-benar Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Tuhan Yesus, kami telah selesai untuk melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan kiranya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, terlebih menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati yang terlibat dalam pada ibadah kami pada saat ini, baik pemimpin pujian, singer, para pemain musik, kolektan, komputer, atau semua yang ada, jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Dan terlebih kiranya kami berdoa, jika pada saat ini ada jemaat-Mu yang sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah jemaat-Mu ini Tuhan, dan Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini menghadapi permasalahan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan supaya dapat segera selesaikan segala masalah yang ada pada jemaat-Mu ini Tuhan. Juga yang saat ini tidak hadir, kalau mereka sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan. Jika ada satu kepentingan, kami percaya Tuhan sertai, Tuhan hentarkan untuk menyelesaikan segala kepentingan yang ada, sehingga dapat bersama-sama dengan kami dalam minggu-minggu yang akan datang beribadah di hadirat-Mu di tempat ini. Juga Bapak Ibu yang terkasih, yang kiranya saat ini dalam keadaan lemah, undur atau apapun, kami berdoa, banyak saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah, undur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka Tuhan, supaya mereka mau kembali ke bait suci-Mu ini Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memanggil mereka. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang mana sampai dengan saat ini bangsa ini masih kiranya Tuhan adanya yaitu bencana COVID yang sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan terhadap bangsa ini, dan kami percaya Tuhan yang akan melalukan dari segala bencana ini Tuhan. Juga bencana-bencana yang lain, banjir, longsor, dan apa banyak hal yang terjadi, gempa. Dan prediksi juga akan sebentar lagi ada bencana alam yang dahsyat luar biasa yang akan terjadi di selatan Pulau Jawa. Kami percaya Tuhan yang berikan hikmat ini, Tuhan berikan pimpinan, kekuatan kepada kami semuanya, sehingga Tuhan bisa Tuhan lalukan dari segala bencana-bencana yang ada ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, sertai mereka, baik yang mulai dari tingkat paling atas sampai dengan yang di bawah. Para pemangku kekuasaan, pengambil kebijaksanaan, Tuhan sertai, Tuhan menyertai mereka semuanya. Pemimpin-pemimpin politik, juga pemimpin-pemimpin agama, supaya mau menyatukan diri dalam NKRI ini Tuhan, dan menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan benar-benar Tuhan. Biarlah hikmat dan akal budi-Mu yang ada, sehingga bangsa ini mencapai satu bangsa yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan segala apa yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Kami serahkan para jemaat-Mu yang ada. Kami serahkan pimpinan kami, Ibu Gembala Sidang dalam pimpinan-Mu. Engkau menyertai dan memberkati bersama dengan keluarga. Juga Tuhan menyertai lingkungan gereja yang ada pada saat ini, baik RT/RW yang ada, tetangga kiri kanan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu, kiranya Engkau ada dalam kehidupan kami, dan segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan Bapak yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.